membuat tabel input di Excel menggunakan record makro tanpa coding. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita input data di sini seperti ini, contohnya ini 02 000, terus ini nama barangnya contohnya pipa 10 inci 6 meter. Terus lokasinya taruhlah di sini, ada pilihannya, sudah sini ada opsinya, ada pilihan gudang 3 contohnya gitu ya. Di jumlah stoknya contohnya 23, satuan tipenya udah ada pilihan sini EA gitu ya. Terus rak nomor penyimpanannya contohnya itu di sini. Oke. Nah, dia otomatis masuk ke database seperti ini. Jadi kita ngisinya bukan di tabel Excelnya, tapi kita ngisinya di formulirnya seperti ini. Nah, begitu juga nanti di pencarian, ada pencarian seperti ini. Ini sama dengan database-nya. Contohnya saya mau nulis nama barangnya, di sini kita tulis lem gitu ya, lem. Nah, maka dia akan muncul lem tembak. Nah, atau mungkin kita hanya tahu nomor codingnya 02006 gitu ya, 02006, maka dia akan muncul kode barangnya. Atau kita tahu kalau kodenya adalah di rak 003 contohnya gitu ya, RK 003. Nah, ini ada di rak penyimpanan. Nah, caranya buatnya seperti apa? Kita akan ikuti sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Gito ya. Mungkin teman-teman sahabat Excel sering mengisi data ya, ngisi data seperti ini langsung di Excelnya ya, langsung di Excelnya. Nah, maka dari itu kita akan membuat tabelnya seperti apa dengan cara Excel. Nah, tentunya kita copy dulu ini, copy datanya, jadi kita copy aja ke sheet baru. Ini sebagai bantuan aja. Nah, contohnya seperti itu, ini sheetnya seperti ini baru. Nah, ini kita kasih insert di sini row-nya, di sini saya kasih formulir contohnya ya. Formulir entry data inventory. Contohnya seperti itu. Terus ini kita besarkan saja hurufnya, mungkin lebih besar, terus ditebalkan. Nah, ini kan nama baris kolomnya ini atau baris yang kolom ini kan nggak sama ya. Untuk menyamakan ini cukup kita contohnya sebagai kita H1 yang tinggi barisnya yang kode barang ini kita blok, terus klik kanan, ini kan ada row height ya, tingginya berapa, di sini ada 24, kita klik kanan, copy, kemudian OK, terus blok semua baris yang akan disamakan tingginya, kita blok semua satu-satu sini dengan cara kontrol ya, kontrol terus klik satu-satu. Nah, lepas kemudian klik Fn F4 atau F4 langsung tergantung komputernya. Nah, kan sama kan, akhirnya sama ini tinggi barisnya. Nah, untuk yang kecil-kecil ini bisa kita rapikan juga. Contohnya gini, kita kecilkan seperti ini lebih kecil nih, kita blok barisnya, terus klik kanan, sama dengan tadi ya, kita klik kanan, sini row heads, ini kita copy, oke, terus kemudian kontrol ya, klik kontrol, jangan dilepas, terus baris yang kosong ini kita samakan, kita klik semua, kemudian kalau sudah diblok semua seperti ini, kontrolnya dilepas, kemudian Fn F4 atau F4 tergantung setting komputerannya, F4. Nah, oke gitu. Nah, akhirnya sama semua kan, lebarnya sama, yang kecil-kecil juga sama. Akhirnya kita rapikan, ininya kita rapikan, ini nanti sebagai data inputnya kita kasih kotak ya, kita samakan saja, ini kotaknya sini. Nah, sama kita copy, nah, akhirnya sama, udah sama. Nah, kalau udah sama gini, ini juga kita kasih format pinggiran ya, pinggiran biar rapi. Kita samakan semua. Nah, ini port nanti sebagai formulir inventory-nya. Ini bisa kita hilangkan juga bisa, ini kita blok dengan cara Ctrl Shift sama Shift bareng ya. Panah ke kanan, kemudian klik kanan mouse, ini hide. Nah, akhirnya tersembunyi, tinggal ini saja. Nah, ini nanti sebagai formulir data inputnya,
formulir entry datanya. Kemudian biar baris-barisnya hilang ini dikasih view grid lines-nya ini uncentang. Nah, akhirnya nggak ada kan, nggak ada ininya, nggak ada baris-barisnya. Itu sebagai inputnya. Jangan lupa nanti di sini kasih insert, sini pilih shape, terus ini pilih rectangle. Nah, di sini nanti sebagai untuk nyimpan datanya. Begitu kita klik di sini, datanya akan tersimpan di database-nya. Saya kasih sini simpan gitu ya, simpan. Huruf besar semua aja. Simpan, kita blok, terus kita kasih warna ini, hurufnya kita besarkan. Terus ini kasih rata tengah. Oke kan? Kita sudah punya formulir data entry penyimpanan. Ini baru formulir, belum kita bentuk. Nah, akhirnya kita membuat di sini kita namakan dengan formulir atau POM lah, boleh lah. Nah, di sini kita membuat data untuk database-nya. Kita rename database. Sudah punya database. Nah, ini kita copy satu-satu ke sini. Kita copy saja ke database di sini. Kemudian ini kita copy ke kanan sebagai data ini untuk nyimpen datanya nanti, database-nya di sini. Gitu ya. Biar sama, kita blok semua aja, klik-klik, double klik, langsung sama semua ini. Ininya langsung sama, dirapikan saja. Nah, seperti itu. Kode barangnya sini kita kasih tulis di sini database inventory. Inventory apa? Serah atau spare part atau gudang, inventory aja. Kita besarkan hurufnya. Nah, kita rapikan, terus ini kita sama sini. Nah, gitu ya, kita bikin tebal. Nah, kalau kasih warna lain juga boleh. Nah, contohnya seperti itu, kita tebalkan lagi. Ini kita kecilkan saja kegedean. Nah, gitu. Ini adalah untuk nanti menyimpan database-nya. Kita bikin satu lagi di sini untuk pencarian. Pencarian. Nah, nanti kita kalau datanya ratusan atau ribuan kan kita perlu pencarian secara cepat. Kita buatkan pencarian, kita siapkan ini juga. Kita siapkan sama header-nya sama, kita siapkan di sini paste sini sama kan. Sini kita cari di sini pencarian. Ah, gitu. Kita tebalkan, hurufnya digedekan, pencarian. Mungkin di sini kita hilangkan aja satu. Nggak usah banyak-banyak. Oke, gitu. Kita sudah punya formulirnya, punya database-nya, punya pencariannya. Ini hanya menyiapkan kolom-kolomnya saja. Database-nya ini juga bisa kita hilangkan biar nggak banyak-banyak, kita hilangkan dengan cara Ctrl Shift terus panah ke kanan. Kita sembunyikan saja, hide. Nah, akhirnya kita cuma punya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya. Begitu juga dengan pencariannya, kita umpetin saja sini, blok ke bawah ya. Ini blok semua kolomnya ke bawah, 1, 2 boleh. Ctrl Shift panah ke kanan, sini hide untuk menyembunyikan. Nah, seperti itu. Ini pencarian. Kita kasih warna juga boleh. Nah, pencarian. Oke, ini kita sudah punya tempatnya. Kemudian kita atur bagaimana caranya agar data-data yang kita input di formulir ini nanti akan masuk ke database, ke bawahnya sini. Nah, sebagai trik aja, sebelum kita bikin kodenya, kode makronya, ini database-nya ini kita kasih spasi dulu ya. Jadi masing-masing kasih spasi, semuanya kasih spasi. Ya, semuanya kasih spasi. Nah, ini kan kalau kita lihat kan ada spasinya satu nih. Nah, spasi. Kita kasih spasi semuanya kita kasih spasi. Nah, oke. Ini kalau kita blok kan kayak kursornya tidak di depan ya, biar ada di nomor kedua atau urutan kedua, baris kedua. Oke, sekarang kita sambungkan antara formulir ini dengan ke database. Nah, caranya adalah kita menggunakan ini developer dan menggunakan developer makro.
kalau developer tidak ada, kita aktifkan dulu dari file, terus di sini di bawah ini ada option. Nah, di sini cari ke customize ribbon. Kemudian di sini developer. Ini kalau developer saya uncheck, maka nanti yang di atas ini akan hilang. Oke, kan nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada, maka kita aktifkan file, option, di sini pilih customize ribbon. Nah, ini developernya dicentang, kemudian oke. Nah, akhirnya muncul developer kan. Nah, kalau udah muncul, maka kita menggunakan developer, kita klik developer untuk menyambungkan antara formulir entry data ini dengan database. Kemudian ini klik record makro, ya, klik record makro. Nah, oke. Ini kasih nama simpan saja, terserah sembarang simpan atau database boleh. Kita kasih nama database contohnya, database. Ini namanya boleh-boleh saja, deskripsinya juga bebas. Saya kasih database gitu ya. Kemudian oke. Nah, setelah oke, kemudian di sini ini kan makronya terrunning. Ini kita sini, kita klik kanan, copy, terus masuk ke sini, ke atas ini, klik di sini, kontrol panah ke bawah. Nah, kemudian di sini ada masuk ke kode boring kan, kode barang, klik use relative reference, klik. Nah, dia kan ada backgroundnya itu. Kemudian panah ke bawah, kontrol V atau faster. Nah, sudah itu matikan use relative reference-nya matikan. Nah, kembali ke formulir. Sekarang baris yang lainnya lakukan dengan yang sama. Kontrol copy aja atau kontrol C, database, masuk ke sini, kontrol panah ke bawah, masuk di sini nama barangnya, kemudian use relative reference, panah ke bawah, kontrol V, matikan use relative reference-nya. Ulangi lagi di baris yang lainnya, lokasi gudang, copy, kontrol C, database relation, masuk ke sini, kontrol panah ke bawah, use relative ini dihidupkan, kemudian panah ke bawah, kontrol V, matikan use relative reference-nya. Lakukan untuk baris yang lain, ini jumlah stok, kontrol C, kemudian ke database, masukkan di atas di sini, kontrol panah ke bawah, use relative reference-nya dinyalakan, kemudian panah ke bawah, kontrol V atau faster. Matikan relative reference-nya, pindah ke formulir lagi, satuan stoknya kontrol C, database ke di sini, ke atasnya satuan stok, kontrol panah ke bawah, use relative reference-nya dinyalakan, panah ke bawah, kontrol V, use relative reference-nya dimatikan. Kemudian pindah lagi ke sini, ke rak nomor penyinapan, kontrol C, sini di sini, kontrol C, terus masuk ke database, di sini ke nomor rak penyimpanan, taruh di atasnya, kontrol panah ke bawah, nyalakan use relative reference-nya, kemudian panah ke bawah, kontrol V, matikan relative reference-nya, kemudian kursornya taruh di luar, itu contohnya di H5 ya, di luar daripada kolom-kolom yang sudah kita siapkan. Kembali ke formulir. Nah, ketika kita mengentry sebuah data, datanya kan pindah ke tabel database, maka diharapkan ininya kosong kembali untuk di entry kemudian. Maka di sini kita hapus, klik dari sini ya, dari nomor penyimpanan ini, rak nomor penyimpanan, klik delete, atasnya stok delete, atasnya lagi yang jumlah stok delete, atasnya lagi lokasi gudang delete, nama barang delete, kode barangnya delete. Nah, jadi semuanya sudah di delete. Kemudian setelah di delete semuanya, matikan stop recordingnya. Nah, sekarang makro recordnya sudah kita matikan karena sudah terhubung. Nah, bagaimana caranya agar terhubung antara formulir entry ke database ini? Di sini, maka ini tadi kita menggunakan sudah buat shape yang rectangle tadi. Di sini kita simpan, kita klik ini, maka kita aktifkan yang namanya assign makro. Makronya kita assign. Nah, makro yang kita buat tadi adalah namanya database ya. Tadi ingat database kan? Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita cek, kita uji apakah data yang kita buat tadi atau makro yang kita buat tadi sudah bisa nyambung kalau kita membuat datanya kita input, apakah akan masuk ke database atau tidak. Kita uji ya. Contohnya kode barang kita isi 02003. Nah, ini kan 6 digit. Ini bisa diatur nih. Jadi maksimal kode barang 6 digit. Contohnya seperti itu. Nanti bisa kita atur. Kita kasih contoh ya. Terus nama barang
Ini contohnya pipa stainless steel SS 40 inci 6 meter. Terus ke lokasi gudangnya, contohnya sini GD 04. Nah, ini juga bisa kita atur nih. Datanya harus huruf besar semua atau huruf kecil semua juga bisa kita atur. Nanti kalau memang bisa kita tambahkan, Jumlah stoknya contohnya 34. Terus satuan stoknya kita kasih EA atau kan pipa itu biasanya lonjor, batang, kita kasih batang ya, terus nomor rak perawatannya, di rak mana perawatannya saya kasih RK 004 contohnya, huruf besar semua aja biar rapi, RK 004. Nah, kemudian kita ini kan rata ke kanan, kalau mau kita bikin rata kiri semua bisa kita blok semua, kita kasih rata kiri contohnya gitu kan, ini rata kiri. Kemudian kita simpan, klik. Nah, apakah datanya bisa masuk ke database? Nah, ternyata sudah pindah ke database. Kita coba kita uji satu lagi apakah kalau kita tambah data dia nambah atau enggak gitu, atau nimpah gitu kan, kita uji. Sini kita kasih 004 gitu kan. Nama barangnya contohnya sini ball bearing gitu ya. Ball bearing NJ 765 enter. Ini kan kalau kita enter kan ke bawah yang kecil itu, bukan langsung ke sini, langsung ke gudang. Nanti bisa kita setting ya. Lokasi gudang contohnya GD 009. Ganti huruf besar. GD 009 contohnya kita kan. Terus jumlah stoknya ada 6. Sini kasih EA contohnya, EA. Terus raknya di mana? RK 007 contohnya gitu. Kita simpan ya. Kita simpan. Oke. Nah, contohnya sini database. Nah, ternyata dia nambah. Sudah benar gitu ya. Sudah kita coba 2 kali, dia sudah nambah. Kalau penasaran kita kasih 1 kali lagi contohnya gini ya. 005 gitu kan. Nama barangnya contohnya sini buku tulis gitu kan, tebal 20 mm gitu contohnya. Terus lokasi gudangnya GD 007 gitu. Terus stoknya 100 contohnya gitu kan. Stoknya PCS gitu, kasih PCS. Terus nomor raknya berapa? RK 009. Kita simpan, klik. Apakah harusnya ada 3 data ya? Betul, ada 3 data. Nah, ini sudah datanya sudah nyambung ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tadi kan kalau kita data ini kita enter, itu kan dari 4 ini ke kode barang, dia kan pindah ke kode yang kecil ini, bukan langsung ke nama barang. Atau di tempat lain juga masih bisa klik. Bagaimana caranya agar data itu di log selain data entry-nya saja. Nah, caranya kita blok semua. Kita klik di ini entry kode barang, terus kontrol. Nah, bawahnya kita klik, semuanya klik, sudah diblok semua. Kontrol kanan, masuk sini ke format cell. Nah, di sini lognya kita hilangkan di protection ya. Oke. Nah, begitu juga dengan di sini di review. Terus formatnya ini kita hilangkan juga, select log cell kita hilangkan, oke. Nah, dengan demikian ini data ini yang aktif cuman yang entryan ini saja. Jadi kalau kita enter, dia langsung ke nama barang, lokasi barang, bukan pindah ke yang kecil itu. Jadi yang lain pun kita klik nggak bisa, gitu contohnya. Nah, contohnya kita isi data, kita klik uji ya. Kode barangnya 04008. Nama barangnya bullpen. Ballpoint warna merah. Sini lokasi gudangnya GD 007. Terus jumlah stoknya ada 1000. Kita enter ya, langsung ke situ. Satuan stok PCS. Kita enter langsung ke rak nomor, enter RK 009. Kita simpan, oke.
Nah, ternyata sekarang masuk juga datanya. Ini tadi kan ballpoint warna merah. Nah, sekarang kita sudah punya caranya bagaimana agar kita lock ini. Kita lock hanya isinya hanya bisa kita isi yang bagian yang dapat kita enter aja. Yang lainnya kita tidak bisa klik apapun. Nah, bagaimana caranya? Di sini kan tadi ada satuan stok nih. Satuan stok biar kita memudahkan kita ada pilihan kan ada satuan stok itu ada EA, PCS, batang dan macam. Kita tambahkan dari sini. Jadi data. Terus di sini harus kita unlock dulu. Kalau kayak gitu harus kita unlock dulu. Jadi dari review ini unprotect-nya kita unlock. Nah, udah unlock kan baru kita bisa klik di sini satuan stok, data, sini data validation, di sini pilih list. Nah, list. Nah, di sini kalau bisa kita isikan tadi EA, PCS, batang, sheet, atau mungkin liter, atau mungkin kita kasih kilogram. Nah, ini bisa terserah ya. Kemudian oke. Nah, jadi kalau kita coba ya satuan stoknya ini apakah begitu juga dengan mungkin kita coba satu lagi rak nomor ya. Kita klik sini data validation, sininya kita kasih list. Nah, kemudian sini kita kasih RK 009, RK 00 RK 007, RK 008, RK 002, RK 003. Contohnya seperti itu. Nanti bisa kita update. Kemudian oke. Nah, nanti kita coba cara ngisinya tadi. Kode barang. Kode barang kan. Nah, kode barang juga ini bisa kita batasin. Contohnya hanya boleh 6 digit. Ya sama dengan sini. Kita klik sini lagi validation, data validation. Di sini kasih tag length. Nah, di sini kasih maksimum. Bukan maksimum, sini harus jangan between ya. Sini harus equal to. Harusnya 6 sini, 6 gitu, 6. Nah, di sini kasih error. Nanti kalau ada lebih daripada 6 atau kurang daripada 6 maka ada error. Kita kasih sini ya, stop. Sini contohnya perhatian, kasih pentung-pentung itulah. Masukkan 6 digit kode barang, contohnya gitu kan. Jadi harus ada 6 digit, kalau enggak 6 digit maka error dia. Kemudian oke. Nah, kita coba aja. Kalau saya kasih lebih daripada 6 digit, contohnya 01, 1, 2, 3, 4, 5, error enggak? Nah, error ya, masukkan 6 digit, maka dia ada errornya, ada kodenya. Retry, ya ini kita kasih 6 digit aja. Nah, gitu kan 6. Nah, 6 digit. Kalau 6 digit kita enter, pindah ke bawah dia langsung, oke kan? Nah, ini. Terus di sini nama barangnya contohnya sabun mandi. Merek XYZ contohnya gitu kan. Lokasi gudang GD 001. Jumlah stoknya ada 100. Satuan stok tadi kan udah kita buat tuh, tinggal milih saja tuh. Nah, di sini PCS contohnya gitu kan. Rak penyimpanannya sudah kita siapkan juga di sini tadi, rak 08 contohnya, simpan. Nah, dia masuk ke database. Nah, itu caranya kita ngelock. Kita udah belajar tadi cara ngelock ini. Kolom-kolomnya udah kita lock ya, Ya, cara ngelock tadi kita ulang lagi. Cara ngelock tadi kita blok ini, blok ini. Kemudian klik kanan. Format cell, sininya locknya kita centang, kemudian kita sini review, terus ini protectnya di sini kita hilangkan tadi, selectnya kita hilangkan dan oke. Nah, maka kalau kita enter maka dia hanya tabel entry saja yang kita masukkan, dan yang lainnya tidak bisa kita enter. Oke, itu cara kita ngisi pilihan sudah, cara ngelock sudah, terus nyambung ke sini juga sudah bisa. Nah, caranya kita yang satu lagi adalah bagaimana caranya kita mencari ini di kolom pencarian ya, kita mencari ini. Ini penting ya, kita cari cara pencariannya. Nah, cara pencariannya juga sama, kita gunakan yang namanya developer tadi, developer ini. Terus kita harus gunakan namanya ini insert ya, insert
pilih ini text box. Jadi text box itu ada dua, di POM control sama di active control. Maka pilih text box yang di active control ya. Klik di sini. Nah, di sini kita masukkan di sini. Di sini dirapikan saja. Oke gitu. Terus jangan lupa klik, ini kan tadi di C2 ya. C2, ingat C2. Kita klik kanan, properties. Nah, di sini di linked cell-nya sini kita isi C2. C2. Nah, kalau kolomnya ini mau kita kasih warna juga boleh di sini, back color ini kan, kita kasih back color, contohnya ini kasih warna, contohnya ini, kasih warna ini, kemudian oke, warnanya udah berubah kan, oke, kita klik, nah oke, nah itu baru apa namanya tempatnya pencarian ketiknya nanti di sini. Nah sekarang kode barnya kita klik di sini rumusnya, ya rumusnya adalah kita sama dengan filter buka kurung. Nah, kemudian di sini kan ada array. Array artinya data di mana tadi datanya berada. Jadi di sini di database. Nah, kita blok semuanya dari sini. Dari sini kita blok semuanya. Nanti sampai ke bawah kan kita siapkan nanti berapapun nanti kita siapkan. Namun karena ini contoh ya, sampai ke 29 aja dulu. Oke. Nah, setelah itu kita kasih setelah array kita kasih koma. Setelah koma kita kasih is number. Nah, is number ini kemudian buka kurung, kita kasih search atau pencarian search. Nah, ini ada search. Nah, search kita buka kurung. Kemudian tadi ditaruh di mana? C2 kalau nggak salah tadi ya. C2 ya. Kita C2 atau D2 tadi pencarian C2. D2 sih kayaknya. Kita kasih D2 sih udah. D2. Nanti kalau kita error kita rubah D2. Terus koma. Kemudian kita blok kolomnya. Kita blok kolom pencariannya satu-satu. Blok semua sini. Sampai 29. Terus kasih tanda N. Blok lagi. Dari sini. Ini ada ininya ketutup ini kita taruh sini. Nah, kita blok semua sini. Nah, sampai 29 kasih N lagi. Kemudian yang ini kita blok lagi semuanya, kasih N lagi. Blok lagi yang jumlah stok kolomnya, kasih N lagi. Ini kita blok semua dati kolomnya lagi, kasih N lagi, dan ini kita blok semua sampai ke bawah. Jadi semuanya kita blok. Nah, setelah itu kita kasih tutup kurung 2 kali. Kenapa 2 kali? Ya, ini yang pertama, terus yang kedua tadi insert ini. Habis kita kasih koma, kita kasih petik 2, tutup kurung, enter. Ya, enter. Nah, berarti benar tadi C2, nggak error ya. Nah, sekarang udah muncul persis ini. Udah muncul persis. Nah, ini udah muncul datanya persis. Tadi ini C2 ya. C2. Tadi kita kasih rumus di sini tadi rumusnya D2. Berarti ini kita rubah dengan C2. C2. Oke, enter. Nah, sekarang sudah kelihatan. Nah, setelah muncul seperti ini dari rumus-rumus yang sudah kita buat tadi, maka jangan lupa di sini ini desain mode-nya kita matikan. Nah, setelah desain mode kita matikan, maka kita bisa mencari barang-barang yang akan kita, contohnya yang kita cari buku gitu ya. Kita tulis buku. Nah, itu kan deskripsinya buku nih, buku. Maka dia akan muncul buku. Nah, kalau saya hanya tahu nomor raknya, contohnya di rak 09, contohnya apanya? RK 009. Nah, itu muncul rak 09. Atau dalam pencarian saya tahu hanya nomor kode barangnya 02003, contohnya 02003. Nah, itu kan muncul. Nah, itulah caranya membuat mencari pencarian. Atau mungkin saya cuma tahu satuannya, batang, saya tulis batang. Maka dia akan muncul batang ini. Nah, itulah cara kita mencari data-data yang sudah kita buat atau kita input tadi. Nah, kita sudah belajar caranya membuat entry kolom, kita sambung ke database, begitu juga kita belajar ke pencarian. Nah, itu mungkin teman-teman sahabat Excel, cara simple membuat tabel entry Excel ya, menggunakan makro tanpa coding ya, tanpa coding. Ini POM formulir entry-nya, terus database-nya, terus kemudian pencariannya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau suka dengan trik ini, silahkan klik tanda jempolnya. Jangan lupa subscribe untuk trik dan rumus-rumus yang lainnya. Dan bila membutuhkan dibuatkan panduan-panduan yang lain, silahkan komen. Silahkan komen mau dibuatkan panduan apa. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.